أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلى حضرة النبي المصطفى محمد بن عبد الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي اللهم صل على Asiri Quran khusus Mabas Qatada Az-Zamakhsyari Al-Qurtubi Tabari Al-Hasan Susuk Al-Fakhruddin Ar-Razi Wasatijati wasatijatihim Wastalamidatihim Wastalamidatihim Ilaina Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Li walidayya wa limasyayikhina dalam izatina ta'ala. Hari ini kita akan membaca surat Al-Asr. Surat Al-Asri kemarin kita membaca surat At-Takatsur. Ini adalah surat-surat pendek akhir-akhir juz amma di akhir Quran. Surat yang ke-103 kalau tidak salah, berisi hanya 3 ayat. Insya Allah semua orang sudah hafal, karena sejak anak-anak TK barangkali sudah terbiasa membaca surat Al-Asr ini di setiap akhir jam pelajaran atau bahkan kadang di setiap memulai jam pelajaran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Demi masa. Tidak lupa saya akan bacakan terjemahannya juga. Demi masa, sungguh manusia itu benar-benar dalam kerugian. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus solihati, dan mengerjakan amal-amal saleh, wa tawassaw bil haqqi, dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran, wa tawassaw bis sabri, dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran. Saya sudah tunaikan tugas membacakan terjemahannya, dan tentu saja terjemahan itu di dalam bahasa Indonesia, dengan harapan supaya Anda langsung paham. Langsung paham gak? Coba saya ulangi. Sungguh, sekarang demi masa,
Sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran, dan nasihat menasihati supaya mentapi kesabaran. Mudah, saya kira tidak memerlukan banyak penggalian karena bahasanya juga mudah. Tapi kalau memang dicari-cari, menggali lebih dalam, ya mungkin bisa ditanyakan, apa sih yang namanya al-haq? Apa yang dimaksud dengan kesabaran, as-sabr? Lalu mengapa surat ini dimulai dengan al-asr? Maksud saya, yang dimaksud dengan sumpah dengan al-asr itu apa? Demi masa. Wal asri, demi masa. Di dalam tafsir ada yang menjelaskan bahwa yang disebut al-asr itu ad-dahr. Di dalam bahasa Arab, saya tambahkan bahwa untuk merujuk pada konsep waktu itu banyak sekali. Ada al-asru, ada ad-dahru, ada al-waqtu, ada al-hinu, ada az-zamanu, ya. Alate alalisani sinum minad dari, hinun minad dari. Hinun itu juga waktu, ad-dahru juga waktu. Nah, apa perbedaan dari setiap konsep-konsep itu? Kalau kita di sini kan ada perbedaan, itu ada masa, waktu, ada zaman. Saya sambil sedikit tertawa ini karena terus yang bahasa Indonesia itu yang mana? Yaitu masa itu bahasa Indonesia, waktu bahasa Arab, zaman bahasa Arab, ya. Nah, selain itu apa? Periode juga, ya periode juga bukan dari bahasa Indonesia. Era juga bukan dari bahasa Indonesia. Artinya di dalam bahasa Indonesia yang kita punya apa untuk menyebutkan konsep waktu yang kalau orang-orang tua bilang bahwa waktu itu makhluknya Gusti Allah yang paling penting, bahkan hampir semuanya dibungkus di dalam waktu. Nah, kalau sesuatu yang paling penting kita nggak punya bahasanya, ya kita itu maksudnya bahasa Indonesia atau bahasa Jawa, ya berarti kita luput terhadap sesuatu yang paling penting bagi hidup kita. Kan ya maaf, ini kan baru saja gencar-gencarnya kita sering diperdengarkan orang-orang kita, ya orang-orang sini itu kan begitu bangga tuh punya bahasa yang banyak untuk menyebutkan rice, sambil ngenyek. Orang Inggris itu bisanya cuma rice tok, tahunya cuma rice. Di sini itu sejak ditanam sudah beda namanya. Ada pari, nanti kalau sudah tumbuh, lalu butir-butirnya namanya gabah. Gabah kalau sudah terkelupas, kulitnya namanya las. Terus butir isinya kalau remuk namanya menir. Kalau utuh beras itu nanti kalau dimasak tergantung. Kalau kebanyakan airnya namanya bubur. Bahkan dengan
cara apa dimasak juga nanti beda namanya. Kalau dibungkus dengan daun namanya lontong. Nanti kalau sudah pulen normal seperti yang biasa dimakan namanya nasi. Sepenting apa nasi bagi kehidupan orang Jawa? Ya akhirnya kita harus tahu sepenting itu. Sampai-sampai tahu banyak. Sampai-sampai tahu banyak. Ya, sampai bahasanya pun amat banyak karena saking tahunya. Nah, kalau kemudian kita compare dengan orang Arab tahunya rus, nasi. Dia nggak tahu nasi itu ada gabah, ada upah. Kalau tercecer namanya upah. Iya. Ya tapi kamu juga nggak tahu kan onta itu banyak namanya kata orang Arab. Karena mereka hidup dengan onta. Onta amat banyak. Mereka sangat menguasai ilmu tentang onta. Jadi ada onta bintala pun, ada musina, ada jamal, ada. Itu semuanya jenis-jenis onta dan kita semua bilang onta. Yang punuknya satu onta, yang punuknya dua onta, yang kecil onta, yang baru lahir onta, yang sudah tua namanya onta. Di sesungguhnya setiap komunitas, setiap masyarakat itu memiliki bahasanya sendiri dan ketebalan kamus batin mereka itu disesuaikan dengan kedekatan mereka terhadap objek-objek di dalam kehidupan. Jadi kalau objek itu begitu dekat, ya mereka akan melihat begitu detail. Gambaran yang lebih mudah ada, bukan, saya tidak tahu lebih mudah atau tidak. Gambaran yang lainnya begini. Wong sama-sama orang di dalam satu etnis, ya kita itu yang laki-laki dan perempuan juga beda kok. Laki-laki itu kalau menyebut merah ya udah merah paling banter, rodok detail agak merinci ya paling ada merah muda, ada merah jambu, itu pun maksudnya sih sama, merah tua. Tapi kalau perempuan, merah itu bisa banyak sekali. Dan mereka teliti sekali antara kerudung yang merahnya seperti itu dengan baju yang merahnya seperti ini, itu masuk atau tidak masuk, sama atau tidak sama. Tidak sedetail itu. Kenapa? Karena warna merah dekat sekali dengan kehidupan perempuan. Tanyakan kepada mereka tentang alat pancing, mereka tidak tahu. Perempuan tahunya yaitu alat pancing. Mas, itu loh alat pancingmu, jangan di pojok situ, ini sudah alat pancing. Tapi kalau laki-laki tahu yang ini walesan, yang ini senar, yang ini. Jadi bukan soal bangga-banggaan. Nah sekarang kita kembali kepada wal asri. Demi masa. Apa sih bedanya al asru dengan ad-dahru? Apakah wal asri ini masa dalam pengertian konsep waktu yang umum ataukah waktu yang khusus? Saya sendiri karena saya mengingat di dalam Al-Quran banyak fawatihus suwar dengan qasam tentang konsep waktu, bukan hanya al-asr. Ada juga wadduha, ada juga wal fajri, dan tambah wal asri. Maka saya lebih cenderung untuk memahami bahwa yang dimaksud al-asri ini, yang disumpahkan ini adalah waktu dengan konsep tertentu yang asosiasi dan kategorisasinya setara dengan ad-duha dan al-fajr.
Jadi kalau al-fajr itu adanya masa permulaan terbitnya matahari, permulaan hari. Hari dimulai pagi. Lalu ad-duha itu artinya masa setelah beranjak mulai menuju ke tengah hari. Lalu al-asri itu artinya dari tengah hari beranjak menuju terbenam matahari atau beranjak menuju ghurub, beranjak menuju selesainya hari. Kalau mengkaitkan ayat ini dengan surat-surat Ad-Duha dan Al-Fajr, maka saya akan memahaminya. Oke, Tuhan sudah bersumpah dengan wal asri, dan ini hari, ini masa, ini saat yang sudah hampir habis. Saat yang hampir habis di dalam timeline perjalanan kehidupan manusia itu artinya sudah menjelang kiamat bagi setiap individu. Tapi kalau bagi konteks alam semesta, maka itu artinya menjelang hari kiamat kubra. Bagi individu yang disebut kiamat itu kematian. Jadi begitu sudah datang ajal, kematian artinya sudah kiamat bagi individu itu, dan dia berada di alam kubur untuk nanti bersama-sama pada saatnya dibangkitkan yaumul ba'ts. Mereka akan menghadap ke arah yang sama, digiring di mahsyar di tempat yang sama, lalu dilakukan proses yang sama, yaitu al-hisab. Jadi wal asri ke sana. Nah, pemahaman wal asri itu artinya demi waktu asar. Itu artinya waktu yang kritis. Ayo, kapan lagi kamu kalau tidak segera bersiap-siap? Maka akan mudah masuk kepada ayat berikutnya. Innal insana lafi khusr walas innal insana lafi khusr. Demi masa, demi waktu asar, sungguh insan itu pasti berada di dalam kerugian. Saya menerjemahkan insannya dengan khusus, yaitu kata insan, karena di dalam Al-Quran apabila yang disebut insan itu artinya bukan manusia. Bukan manusia yang seperti disebutkan dengan lafaz an-nas, ya ayyuhan nas. Insan juga bukan insun. Al-insan itu berbeda maksudnya dengan al-ins. Jadi kalau al-ins itu adalah spesies. Tapi kalau an-nas itu adalah satu kategori, satu komunitas, artinya wahai para manusia, people. Lalu kalau al-ins itu adalah spesies, makhluk yang spesiesnya namanya al-ins. Makanya seringkali digandingkan dengan al-jin. Wa ma khalaqtul insa, makhluk spesies manusia, wal jinna, dan jin. Ada lagi menyebut manusia di dalam Al-Quran, yaitu dengan konsep al-bashar. Innama ana basyarun mislukum yuha ilayya. Qul innama ana basyarun mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Itu bashar. Lalu bashar itu manusia yang mana? Bashar itu artinya manusia dalam pengertian fisik. Manusia yang
yang fisik, yang mekanistik, yang seperti kita semua ini. Jadi kalau Nabi bilang bahwa aku ini bashar seperti kalian, tidak lain itu artinya sama-sama manusia dalam pengertian ada panca indera, ada kulit, mata, ada lapar, ada senang, ada sedih, dan seterusnya. Itu manusia. Sehingga apa yang dilakukan oleh orang dalam konsep manusia itu lalu perbuatannya disebut perbuatan manusiawi. Nah, jadi kalau ada orang kok haus, ya manusiawi mas, orang haus gitu. Tapi kalau jahat itu bukan manusiawi. Haus lalu kemudian ngantuk, tidur, lapar lalu kemudian mencari makan, itu basyariah, manusiawi lah basyariah. Kena matahari panas, kesundut rokok kaget. Tapi kalau mencuri itu insaniyah. Mencuri itu insaniyah karena sudah berbasis kesadaran. Jadi orang mencuri itu bukan karena refleks. Saya tidak memasukkan soal apa itu yang biasa kalian bilang apa yang suka ngutil namanya apa? Klepto. Perbuatan atau tindakan-tindakan kecil, bukan kecil, tindakan-tindakan yang motivatif atau motivasional itu adalah bisa dibedakan. Yang satu bersifat basyariah. Bersifat basyariah itu yang refleks, yang bersifat naluriah. Jadi kalau kena panas, kena misalnya matahari panas, kehujanan, dingin, suhunya rendah, kedinginan, suhu panas, suhu tinggi, kepanasan, lama-lama makan misalnya karena lapar, haus dan seterusnya, ngantuk, tidur, lalu buang air, berak, kencing, itu semua adalah basyariah. Dan tidak terhindar Kanjeng Nabi Muhammad SAW juga mengerjakan pekerjaan, bukan mengerjakan, artinya ia ada tindakan-tindakan yang bersifat basyariah itu. Makan, minum, duduk, berjalan, lari, tidur, ngantuk, senang, sedih, marah, dan seterusnya. Nah, kalian juga begitu. Tetapi kalau semua manusia, semua orang basyariah itu tidur, lalu saya tidurnya caranya begini, saya tidurnya menunggu, misalnya kalau sudah jam 3:30, 4 pagi saya tidur ngantuk, misalnya setelah sahur tidur, lalu supaya apa? Supaya nanti sampai zuhur misalnya bulan puasa. Itu situ bukan basyariah, itu insaniyah, karena tidurnya dilakukan atas pilihan. Wong biasanya di luar Ramadan tidur itu ya normal, paling-paling ya malam jam 1 tidur, pagi ya sudah bangun. Sebangkung-bangkungnya ya jam 7, jam 8 ya bangun, nggak bangun ya paling ya sudah dibangunkan orang. Kalau yang bekerja, kalau yang sekolah, kalau yang kuliah, bahkan yang tidak sekolah, bekerja, kuliah pun ya masa sih gitu, di rumah nggak ada gunanya ya. Tapi mengapa di bulan Ramadan kamu tidur sengaja habis subuh sampai asar? Ya karena insaniyahmu, karena insaniyahmu itu, karena menyadari saya daripada melek nanti lapar.
soal kemudian ada yang dake itu, tahu enggak dake? Dake itu artinya licik. Dia punya alasan, katanya ada yang bilang bahwa puasanya orang tidurnya orang puasa itu ibadah. Ini punya banyak masalah sesungguhnya di dalam memahami perkataan itu, apalagi kemudian meyakini perkataan itu hadis sahih, ya pasti bermasalah. Ada lagi kasus-kasus bahwa yang seperti itulah, itu kan insania. Kamu tidurnya kan sebagai insan, karena mikir, karena kesadaran, karena pilihan. Lah yang basyariah itu karena memang sebagai manusia ya akan begitu. Nah, dan konsekuensinya. Jadi kebasariahannya orang Eropa atau orang kutub utara itu antara lain memakai pakaian yang tebal. Bila perlu kulit binatang yang masih berbulu tebal, supaya apa? Supaya hangat karena kondisi alamnya sangat dingin. Jadi itu konsekuensional dari basyariah, jadi situasional. Jadi itu yang disebut basyariah. Sama seperti basyariahnya Kanjeng Nabi Muhammad menggunakan baju seperti gamis seperti itu, atau apalah Anda menyebutkannya apa, saya tidak begitu ahli itu namanya di dalam fashion, namanya apa. Kadang saya dulu beli kayak begitu, namanya, kata kawan-kawan, namanya tuk. Ada yang bilang itu gamis, ada yang bilang terserah, pokoknya bajunya orang Arab lah gitu, yang panjang itu. Ya saya beli karena senang aja kalau sholat pakai begituan. Itu pun biasanya sholat di rumah. Kalau sholat di luar ya pakai baju biasa seperti orang Jawa, seperti orang Indonesia. Nah, itu basyariah. Itu basyariah. Nabi makan karena Nabi manusia. Jadi Nabi makan itu bukan karena Nabi mendapatkan wahyu. Wahai Nabi, makanlah karena sekarang kamu sedang lapar. Bukan begitu. Mekanismenya perintah makan itu sudah embedded, sudah disetting di dalam, katakanlah gampangannya, di dalam otak. Otak menerima simpul-simpul, kode-kode bahwa lambung sudah meronta-ronta, membutuhkan asupan. Lalu kemudian otak memunculkan rasa lapar, dan rasa lapar memunculkan kemarahan. Al-ghadab itu bukan kemarahan dalam bahasa Indonesia ya. Ghadab itu kalau di dalam ilmu ilmu tentang manusianya Al-Farabi, ya ghadab itu semua hal yang bersifat untuk memaksa atau membangkit dari apa yang normal atau wajar. Nah, hanya saja semua orang makan, Kanjeng Nabi juga makan, itu karena basah. Tetapi insaniyahnya itu adalah cara makannya itu. Jadi kamu makan, saya makan, karena kamu lapar, saya lapar. Nah, insaniyah itu membedakannya begini. Kalau basyariah itu orang makan karena lapar. Lah insaniyah itu adalah orang makan karena pengen. Makan supaya kelihatan mewah, makan supaya itu insaniyah. Nah, Kanjeng Nabi mengajarkan makan itu tidak lain karena lapar. Nah, insaniyahnya adalah setelah kamu makannya itu hanya jika lapar. Kanjeng Nabi mengajarkan, jika kamu makan berhentilah sebelum kenyang. Lah itu insaniyah. Lah mana yang disebut sunnah Rasul? Sunnah Rasul itu adalah
yang makannya karena lapar dan berhenti makan sebelum kenyang. Yang itu yang sunnah Rasulnya. Tapi kalau makan dalam pengertian mutlak, makan itu sih nggak ada, bukan sunnah Rasul. Itu memang sunnatullah, semua makhluk hidup ya makan. Nah, itu yang disebut yang bahwa makan itu harus setelah atau karena lapar dan bukan supaya kenyang. Itu yang disebut norma. Ya sunnah itu norma. Normanya Kanjeng Nabi Muhammad mengajari, takdib, mendidik kita supaya kalau makan itu, nah kalau kita belum lapar sudah makan dan belum berhenti meskipun kenyang. Sementara ajarannya Kanjeng Nabi yang sunnah itu tidak makan sebelum lapar dan berhenti makan sebelum kenyang. Nah ini yang sunnah Rasul. Kalau makannya itu bukan sunnah Rasul. Nabi makan karena Nabi bashar, karena Nabi manusia. Kita geser sedikit. Nabi pakai baju seperti itu tipis dan gombrong itu karena Nabi orang Arab yang tinggal di gurun. Nah lalu kemudian cara menggunakan pakaian busana yang begitu dengan cara itu, yaitu menutupi aurat dan seterusnya, itulah yang disebut sunnah Rasulnya. Tapi kalau pakai gamisnya itu bukan sunnah Rasul. Tapi cara misalnya tidak menggunakan materi atau baju yang mewah melebihi seperlunya, lalu kemudian tidak bersikap khuyala, misalnya pamer, lalu pongah. Nah, itu yang disebut sunnah Rasul di dalam berbusana. Soal Kanjeng Nabi busananya pakai baju gamis seperti itu bukan sunnah Rasul. Itu karena basyariah, karena Nabi orang sono. Jadi di dalam berbusana kita akan mendapatkan sunnah Rasul apabila kita menggunakan atau di dalam cara berbusananya, bukan soal jenis busananya. Kamu boleh saja pakai batik, boleh saja pakai baju, boleh saja pakai daster, pakai sarung dan seterusnya. Tapi sunnah Rasul atau norma Islam itu adalah busana yang menutupi aurat. Menutup itu bukan memperlihatkan, bukan soal membungkus. Kalau bungkusnya lepet itu kan memperlihatkan bentuknya. Tapi beda dengan bungkusnya adalah dos. Misalnya buah dibungkus di dalam dos. Kardus itu tidak akan menampakkan bentuk isinya. Nah pakaian busana itu yang begitu, yang dimaksudkan untuk menutupi aurat itu. Jadi menutupi iya, tetapi ketat. Akhirnya bentuk badan kelihatan. Padahal yang disebut aurat itu bukan hanya soal apa yang kelihatan kulit atau warna kulit, tapi bentuk. Jangan-jangan aspek intensitas auratnya itu berada di dalam bentuk, bukan berada di dalam tekstur. Situ saya kok malah orang ngalih-ngalih wal asri saja. Ini wal asri. Oke, ya. Maju ya wal asri. Wal asri. Kenapa tidak wadahri? Karena yang disebut ad-dahru itu bukan al-asru dalam pengertian konsepnya berbeda. Ad-dahru itu adalah era. Jadi ad-dahru itu era. Kalau saya menerjemahkan ad-dahru itu era. Era itu ada konsep di mana di situ terjadi up and down. Ada terjadi kejayaan dan keterpurukan, itu namanya era. Jadi konsep itu harus tepat. Jadi kalau kamu mengatakan memilih satu kata dan kamu tidak mengerti apa sih konsep yang khusus dari kata itu dan kamu menggunakan, ya kamu namanya
baru itu era. Era itu artinya konsep waktu, rentang waktu yang di dalam pengertian di situ ada up and down, ada kejayaan, ada kegagalan. Nah, itu namanya era. Lalu di dalam bahasa Arab ada al-asru, ada al-waktu. Di Indonesia ada waktu. Waktu titik dua, pukul, waktu itu konsep. Waktu itu satuan. Lalu kemudian apa yang disebut zaman? Zaman itu juga konsep waktu juga, tetapi merujuk kepada aspek entitas. Jadi zaman itu adalah sesuatu yang bukan peristiwa. Zaman itu sesuatu yang bukan peristiwa yang membungkus terjadinya peristiwa. Jadi mewadahi terjadinya peristiwa itu zaman. Jadi saya makan. Lah, ketika orang makan itu terjadi di dalam zaman. Zamannya makan itu. Sedangkan al-waktu itu satuan-satuan itu. Nah, satuan-satuan kayak misalnya bahwa sholat adalah kewajiban yang muakkotah. Muakkotah itu artinya kewajiban yang ada satuan waktunya. Waktunya zuhur, asar, maghrib, isya dan seterusnya. Jam segini sampai jam segini dan seterusnya. Ada jadwal, ada ketentuan, tetapi bersifat hampir material. Innal insana lafi khusrin. Innal insana sak temene ngerteni ana sak temene utawi manungsa iku lafi khusrin yakti ono ing dalem kerugian. Siapa yang rugi itu insan. Insan. Artinya masing-masing kamu insan. Beda dengan innan nasa, nggak ada. Innan nasa lafi khusrin nggak ada, karena nas itu tidak akan bisa disifati rugi atau untung. Yang mendapatkan rugi atau yang mendapatkan kejayaan atau keuntungan itu al-insan. Itu yang tadi saya terangkan. Karena al-insan adalah manusia dengan kesadaran. Nah, mengapa disebut rugi? Tetapi dia tidak menggunakan kesadarannya untuk mengetahui apa yang harus dikerjakan. Satu. Yang kedua, siapa lagi orang yang rugi? Orang yang dia manusia yang punya kesadaran, mungkin dia tahu apa yang harus dikerjakan, tetapi dia tidak. Tapi dia memilih mengerjakan yang lain yang bukan sesuatu yang harus dikerjakan. Nah, itu kalau kita cross checkkan kepada watawasau bil haq, yaitu tadi watawasau bis sabr, ya yang itu tadi. Innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Semua orang yang bertanggung jawab, al-insan itu manusia yang punya tanggung jawab. Bertanggung jawab itu artinya kalau dia baik, dia berhak mendapatkan akibat baik, pujian, pahala dan seterusnya. Dan kalau dia tidak baik, jahat, maka dia akan berhak mendapatkan kecaman misalnya atau dosa apabila berkaitan dengan Tuhan. Itu yang disebut bertanggung jawab. Lafi khusrin di dalam kerugian illal ladzina amanu, kejaba wong-wong kang padha percaya. Di dalam hatinya memelihara keyakinan, kepercayaan. Alladzina amanu itu. Keyakinan dan kepercayaan. Kepercayaan apa? Kepercayaan bahwa Allah itu ada. Bahwa Allah itu segala sifatnya adanya sejak dulu dan tidak akan tidak ada. Dan Tuhan tidak sama seperti yang lain. Itu memelihara keyakinan dan kepercayaan itu.
ilal ladzina amanu, dan setelah dia sambil dia menjaga kepercayaannya, dia wa amilus sholihati, dan makanya di situ pakai dan itu di dalam sintaksis Arab para santri menyebutnya dan itu bisa lil jam'i wa tartibi. Lil jam'i wa tartibi. Saya mentafsirkan wawu di sini ataf tetapi lil jam'i. Artinya secara simultan, bukan berurutan secara linier antara iman dan amal saleh. Jadi illal ladzina amanu, orang-orang yang beriman di dalam hatinya menjaga kesadaran keimanan itu sambil di dalam lahirnya dia melakukan tindakan-tindakan yang tepat. Tindakan yang tepat. Amilus sholihati. Jadi yang disebut kesalehan itu adalah tindakan yang tepat. Apa saja tindakan yang tidak tepat itu pasti bukan tindakan saleh, bukan amal soleh. Semua amal soleh adalah amal yang tepat. Amal yang tepat itu amal yang memang seharusnya dilakukan. Jadi yang disebut kesalehan adalah amal atau tindakan-tindakan yang tepat. Secara mudah, kalau kita tarik kalimat ini menjadi pesan umum, kita juga bisa menggunakan teori ini untuk menilai kehidupan, bahwa orang akan rugi kalau kamu di dalam berbisnis katakanlah melakukan tindakan yang tidak tepat. Bisnis orang pedagang kok melakukan tindakan yang tidak tepat misalnya. Orang pedagang itu harusnya investasi misalnya, selalu kemudian menyiapkan, merencanakan dan semuanya dalam rangka investasi. Setelah dia melakukan konsumsi misalnya, ya ini tidak tepat. Orang jualan senangannya belanja, tetapi bukan hal-hal yang bersifat produktif ya, konsumtif, ya artinya tidak tepat. Ya bangkrut, ya pasti rugi. Ya. Sama seperti kalau misalnya orang itu tadi pedagang, tindakan yang tidak tepat misalnya orang tidak tahu yang tepat itu harusnya melakukan apa? Bertanya. Lah manusia semua akan rugi jika orang yang tidak tahu tidak mau bertanya, tapi maunya memberitahu. Ya ini tidak soleh. Jadi siapa orang yang tidak saleh? Hampir semua. Karena di medsos kamu mana ada membaca status postingan orang yang isinya bertanya. Semua orang pengennya memberitahu. Sekarang ditanya, apakah semua orang setahu itu sehingga pengennya memberitahu semua? Ya rugi semua kan. Kenapa? Karena mereka tidak melakukan tindakan yang tepat. Jadi jika orang itu melakukan tindakan yang tepat sebagai manifestasi dari pemeliharaan kesadaran terhadap keimanan, ditambah satu lagi yaitu tawakal, menganjurkan, saling menganjurkan, bil haqqi, menganjurkan kebenaran, tawasau bil haqqi, menganjurkan kebenaran, al-haq. Jadi bukan menganjurkan kebaikan atau menganjurkan kegembiraan, bukan, tapi yang dianjurkan adalah kebenaran. Jadi di dalam menjalankan kehidupan, orang harus melakukan tindakan-tindakan yang tepat dan selalu mengingatkan, saling menganjurkan untuk mencari yang benar, bukan mencari yang enak, bukan mencari yang pantas piye, enake piye dalam bahasa Jawa ya. Yang harus dicari adalah kebenaran. Disinilah saya ingin mengatakan bahwa untuk saling mengingatkan kebenaran itu orang tidak
disyaratkan bahwa dianya sendiri harus benar. Jadi jangan menunggu kamunya sendiri sudah harus suci, kamunya harus sudah bersih, harus segalanya tahu, lalu saling kebenaran. Jadi di dalam kehidupan ada dua, yaitu kebaikan dan kebenaran. Kebaikan itu harus dianjurkan oleh siapapun orangnya. Siapapun kamu harus menganjurkan kebaikan. Sedangkan kebenaran atau kebenaran dalam pengertian al-ilmu as-so'ib, ilmu yang benar, maka tidak boleh dilakukan kecuali oleh mereka yang mengetahui kebenaran hak itu. Jadi jangan sampai jumbuh. Jumbuh itu apa ya? Jangan sampai campur baur. Semua orang boleh mengingatkan, iya, soal kebaikan. Tetapi tidak boleh semua orang mengajarkan kebenaran. Jadi kebenaran hanya boleh diajarkan oleh orang yang telah mengerti betul kebenaran. Dan yang terakhir, supaya tidak rugi, yaitu kamu saling menganjurkan untuk sabar, untuk terus tangguh, konsekuen, dan lihat, bukan melihat, lihat tanah itu ya, tanah lihat itu lihat. Jadi sabar itu tangguh dan konsekuen. Tentu saja pemahaman saya tentang sabar ini tentu pemahaman yang aktif. Bahwa sabar itu bukan pasif tetapi aktif. Jadi kalau orang saling mengingatkan untuk ayo jangan menyerah, ini situasinya begini, kita harus begini. Dimulai dari akhir ya, watawasau bisobri dulu, nanti sampai ke alladzina amanu. Dimulai. Situasinya begini, sedang ada wabah misalnya. Konsekuensinya orang kena wabah karena sedang tersebar wabah pandemik, kamu harus tinggal di dalam rumah. Jangan berkumpul, jangan berbaur dengan orang lain. Nanti kalau ada dua kemungkinan, kamu menularkan atau kamu tertulari, kamu menyebarkan atau kamu memperoleh sebaran. Nah, untuk tinggal di rumah, orang butuh ketangguhan. Karena tidak enak tinggal di rumah. Ya, tapi kan kita punya kewajiban. Nah, itu masing-masing punya situasinya sendiri yang berbeda. Lah, tentu saja setiap situasi itu melahirkan konsekuensinya sendiri. Makanya toh stay home-nya itu tetap saja ada bidang-bidang, sektor-sektor yang tetap harus aktif. Misalnya pengamanan. Jadi kalau misalnya gedung, aset, lalu kemudian karena lockdown tidak ada yang masuk kerja, yang tidak ada datang ke kantor, ya bisa bangkrut, bisa kacau itu. Makanya keamanan tetap masuk. Jadi yang disebut, yaitu yang disebut kesabaran. Sabar. Lalu kalau kamu sudah bisa saling sabar, situasinya begini, kita sedang berpuasa, ya sabar, kita tidak boleh makan, ya jangan makan. Itu membutuhkan kesabaran. Kesabaran itu tangguh untuk melakukan tindakan yang konsekuensional. Karena saya begini, situasinya begini, harusnya begini, ya saya begini. Dan kalau kamu melakukan itu, namanya kamu melakukan amal soleh, tindakan yang tepat. Jadi kalau tindakan yang tepatnya di dalam era wabah itu adalah tidak berkumpul, tidak berkerumun, atau tinggal di dalam rumah, dan kamu memilih malah jogging misalnya, senam bersama, aerobik misalnya, artinya kamu melakukan tindakan yang tidak tepat. Tentu saja yang saya bicarakan bukan yang orang menjaga protokol kesehatan dengan ketat ya. Lah, kamu saling menasihat, saling menganjurkan untuk tangguh dan konsekuen, kamu juga
saling memberitahu mana yang kebenaran yang hak dan mana yang bukan kebenaran yang hak. Jangan menyebarkan hoax, jangan menyebarkan yang bukan kebenaran. Dan ini sangat rumit di sini karena memerlukan banyak batasan, kriteria dan dilanggarnya sangat mudah karena tidak ada yang mengawasi. Sehingga betul-betul nanti larinya kepada illalladzina amanu wa amilus sholihat, itu individu-individu, masing-masing orang. Apakah kamu akan terus strict, tangguh, kekeh memilih jalan untuk melakukan, memilih tindakan yang tepat, ataukah tidak sabar? Ya sudah, ngawur saja. Namanya bukan amilus sholihat. Lah kalau tidak amalus sholihat, ya berarti lafi khusus. Apalagi setelah tidak melakukan tindakan yang tepat, disuruh tidak boleh Jumatan dulu. Tidak boleh Jumatan dulu, Mekahnya saja enggak Jumatan. Iya, tapi kemarin saya lihat di TV Mekah Jumatan itu terbatas, hanya muazzaf, orang-orang yang terlibat dan bekerja di dalamnya. Tidak membuka untuk mukimin, bahkan orang-orang situ juga tidak. Ini situasinya begini, bersabarlah. Lalu lakukan tindakan yang tepat sambil kemudian tetap memelihara keimanan kepada Gusti Allah. Lah ini orang-orang yang tidak akan merugi. Jadi untuk menempuhnya kita harus menggunakan metode pembalikan dari watawasau bis sobri, watawasau illa alladzina amanu, watawasau bil haqqi. Kemudian itu semua namanya alladzina wa amilus sholihat, lalu kemudian alladzina amanu. Secara teoritik dibalik, siapapun kamu akan merugi kecuali alladzina amanu wa amilus sholihat. Satu, tetap menjaga, memelihara kesadaran terhadap keyakinan dan kepercayaan kita. Yang kedua, memilih tindakan-tindakan yang tepat. Yang ketiga, saling menganjurkan untuk menuju atau memilih hanya yang benar-benar saja. Dan yang keempat, saling menganjurkan untuk tetap setia, tangguh, dan konsekuen. Semoga kita tidak rugi, semoga kita kuat memilih tindakan yang tepat. Karena untuk memutuskan memilih tindakan yang tepat itu juga bukan sesuatu yang enteng dan mudah. Godaannya berat, godaannya banyak. Dan begitulah, kadang-kadang saya tidak seperti itu, tapi orang-orang kadang memilih untuk menyalahkannya kepada setan. Ini godaan setan. Setan itu selalu jadi kambing hitam ya. Padahal setan itu ya sudah berada dan mengejawanta dan blending, sudah menyatu di dalam diri kita sendiri. Karena di dalam setiap diri manusia itu ada setan dan ada malaikat. Nah, setan-setanmu sendiri itu yang menggoda. Jadi kalau kita melempar setan, yang melempar diri sendiri. Ya, semoga manfaat. Alhamdulillah kita selesai membaca wal asri, kita membaca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus sholihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.